warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika bi arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Summa raq'atal fajri, kemudian sesudah sholat witir yang paling afdolnya sholat sunnah yaitu 2 rakaat fajar. Summa raq'atani qabla zuhri, kemudian 2 rakaat sebelum sholat duhur, awil jum'ati atau sebelum sholat Jumat. Wa raq'atani ba'dahuma, dan 2 rakaat sesudah sholat duhur atau sesudah sholat Jumat. Wa raq'atani ba'dal maghribi, dan 2 rakaat sesudah sholat maghrib. Wa ba'dal isya'i, dan 2 rakaat sesudah sholat isya. Wallahu a'lamu bishawab. Segini. Bapak, Ibu, saudara-saudara, keluarga besar Majelis Al-Mukhtar yang mulia, malam hari ini kita masih mengkaji tentang sholat-sholat sunnah dan urutan-urutan dari segi keutamaannya. Sebagaimana dimaklumi bahwa seorang muslim harus mengerjakan ibadah-ibadah yang wajib. Namun di luar ibadah wajib ini ada namanya ibadah-ibadah sunnah. Begitu juga di dalam berbagai hal ibadah. Ada namanya haji wajib, ada haji sunnah, ada umrah wajib, ada umrah sunnah, ada zakat namanya ibadah wajib, ada infak sedekah adalah ada sunnah, ada puasa wajib, puasa sunnah. Begitu dengan sholat, ada sholat wajib dan ada sholat sunnah. Sholat adalah paling tingginya ibadah dari seluruh ibadah. Sholat wajib adalah paling tingginya ibadah wajib. Begitu pula sholat sunat adalah paling tingginya daripada seluruh ibadah sunnah. Sholat sunnah begitu banyak manfaat dan faedahnya. Yang terbesar adalah lijabri nuqsanil faridah, untuk menutup kekurangan daripada ibadah wajib kita. Karena kita maklumi bersama, mula-mula yang akan diperiksa oleh Allah di akhirat nanti adalah urusan ibadah ini adalah sholat. Maka bila kita ibadah wajib ada yang kurang, maka akan Allah subhanahu wa ta'ala sempurnakan daripada ibadah-ibadah sunnah kita yang diterima oleh Allah. 70 kali ibadah sunnah akan bisa menutup di akhirat nanti 1 ibadah wajib. Kalaulah dia cerdas di dunia, dipoto aja sekali doang, kagak repot. Di luar jabri nuqsanil faridah, ibadah sunnah akan mendatangkan kecintaan besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dalam hadis Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW menyampaikan hadis qudsi, seorang hamba yang senantiasa mengerjakan ibadah-ibadah sunnah sampai akhirnya aku pun jatuh cinta kepada Tuhan. Maka ibadah sunnah di antara faedahnya adalah mendatangkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah sunnah, saudara, tidak sama. Ada kelas-kelasnya.
Pertemuan sebelumnya dijelaskan ibadah sunnah yang tertinggi adalah yang disyariatkan berjamaah. Dari yang disyariatkan berjamaah pun berkelas. Tertingginya sholat Idul Adha, lalu sholat Idul Fitri, lalu sholat gerhana matahari, lalu sholat gerhana bulan, dan sholat istisqa. Sesudah ini, sholat sunnah yang tertingginya adalah witir. Witir sebablah Imam Abu Hanifah mengata wajib, dan sebelum kajian sebelumnya sudah dijelaskan. Lalu pertanyaannya, apa sholat sunnah yang paling tinggi sesudah sholat witir? Begitu. Apa tahajud kah? Atau apakah? Gitu. Kalau kita tujuannya mengajar fadilah, mengajar keutamaan, maka sholat sunnah itu, saudara, yang paling tinggi sesudah sholat witir adalah sholat rawatib. Sholat sunnah rawatib namanya, atau sholat sunnah tawabi' lil faraid. Sholat sunnah yang mengiringi ibadah sholat wajib. Maka sholat rawatib ini adalah sholat sunnah. Sebetulnya, saudara, yang berhak untuk membuat syariat adalah Allah sebagai asy-syari' al-haqiqi. Allah lah yang berhak untuk membuat aturan ibadah. Aturan ibadah. Akan tetapi, karena Nabi saking sayangnya kepada umatnya, Nabi faham bahwa sholat umatnya itu banyak kurangnya. Banyak kurangnya. Ada kurang khusyuk dan segalanya. Maka Nabi memohon kepada Allah agar supaya kekurangan umatnya itu ditambal dengan ibadah di luar ibadah wajib yang kurang. Dan Nabi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak pernah bertutur berdasarkan hawa nafsunya, akan tetapi mengikuti wahyu. Sehingga adalah namanya ibadah sunnah rawatib. Di antara hikmahnya, karena sholat ini dituntut khusyuk oleh Allah, maka rawatib itu ada qabliyah. Karena kita pikirannya suka masuk dalam sholat, maka dengan qabliyah itu, andai pun tidak khusyuk, maka ketidakkhusyuan itu adanya pada sholat sunnah saja, qabliyah. Sehingga ketika kita udah selesai qabliyah, udah tenangan, kita sholat wajib penuh dengan kekhusyuan. Inilah kenapa ada namanya rawatib qabliyah. Kenapa ada ba'diyah? Ada kalanya sholat kita dari yang wajib itu ada banyak kekurangan kekhusyuan, kekhuduan kepada Allah. Maka bila ketidakikhlasan itu masuk pada suatu wajib, masih juga Nabi meminta kepada Allah supaya ada sholat lagi sesudah sholat wajib. Itulah namanya sholat rawatib ba'diyah.
Maka sholat rawatib ini saudara terbagi dua. Ada namanya sholat rawatib muakkad, ada namanya sholat rawatib ghairu muakkad. Pembagian ini adalah hasil daripada penelitian ulama-ulama fikih yang meninjau dari segi mana rutin, mana tidak rutin dari Nabi. Namun bagi kalangan dunia sufi, orang-orang tasawuf, mereka tidak mengenal rawatib muakkad, tidak mengenal rawatib ghairu muakkad. Mereka tidak mengenal pembagian-pembagian itu. Yang mereka kenal rawatib semuanya muakkad. Begitu orang sufi. Sebab tinjauannya bagi orang sufi, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggalkan, tentu ada perkara besar yang beliau urusi untuk umat, sehingga ada yang jauh lebih penting di mata Nabi untuk umat. Sehingga karena ada jauh yang lebih penting, maka yang penting saja digeser, terkalahkan dengan yang jauh lebih penting. Karena itu dalam dunia tasawuf tidak ada namanya rawatib ghairu muakkad. Semua rawatib muakkad. Karena meninjau alasan mengapa Nabi tidak kerjakan. Begitu. Dunia fikih membagi rawatib menjadi dua bagian. Ada namanya rawatib muakkad, ada ghairu muakkad. Apa itu rawatib muakkad? Maka rawatib muakkad adalah ma wadhabahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam walau indal marad walau indas safar. Rawatib muakkad itu adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib, yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, baik dalam keadaan sakit separah apapun sakitnya, maupun dalam bepergian jauh secapek apapun badannya. Ini disebut rawatib muakkad. Sedangkan rawatib ghairu muakkad adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib, namun terkadang tidak dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka karena terkadang ditinggal oleh Nabi, disebutlah istilahnya ghairu muakkad. Salat rawatib ghair muakkad. Begitu. Sementara sufi mengingkari ghair muakkad karena Nabi tinggalkannya, tentu ada yang jauh lebih penting, bukan karena malas. Begitu. Sehingga mereka tetap muakkad saja namanya. Begitu kata kaum sufi. Nah, dari rawatib muakkad dan ghairu muakkad, tentu yang paling tinggi rawatib muakkad.
Rawatib muakkad jumlahnya ada 10 rakaat. Sedangkan rawatib ghairu muakkad ada 12. Dan malam hari ini kajian kita hanya akan membahas rawatib muakkad saja dulu sebelum rawatib ghairu muakkad. Kenapa? Karena mengurutkan tentang kegedean ganjaran urutan-urutannya, sehingga yang dituliskan dan kita bedah malam hari ini adalah jumlah rakaat sholat rawatib yang muakkad hanya ada 10 rakaat. Bukan maknanya sholat rawatib cuma 10, tapi yang muakkad cuma 10. Yang ghairu muakkad tentu ada 12. Berdasarkan mana ini 10 ini? Di dalam Sahihul Bukhari, Imamul Bukhari meriwayatkan hadis. Demikian pula Imam Muslim di dalam Sahih Muslimnya dari sahabat besar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 2223 pokoknya hampir 2000 lebih kalau tidak salah, takut saya hilaf ini. Sahabat Nabi Sidi Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ibnu Umar bilang, sebagaimana di dalam Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim, kata Ibnu Umar, hafidtu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Hafidtu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Raka'ataini qabla dhuhri wa raka'ataini ba'daha wa raka'ataini ba'da al-maghrib fi baitihi wa raka'ataini ba'da al-isya fi baitihi wa raka'ataini ba'da as-subh qabla as-subh. Kata Ibnu Umar, yang saya hafal, kalau kau tanya yang Nabi tidak pernah tinggalkan sholat qabliyah ba'diyah atau sholat rawatib, saya hafal dari Nabi 10 rakaat. 10 rakaat. Ini maknanya bukan rawatib jumlahnya 10, karena pertanyaannya berapa rakaatkah rawatib yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Ibnu Umar menjawab, yang saya ingat dari seluruh rangkaian Rasulullah yang tidak pernah ditinggalkan 10 rakaat. Dari 10 ini, saudara, tidak sama ganjarannya, enggak sama. Berbeda-beda rawatib ini. Yang tertingginya rawatib adalah summa rakaata al-fajr. Asalnya rakaatan karena mudhaf wajib dibuang nun. Di dalam Mulhatul I'rab, Imam Al-Hariri menjelaskan wa tuhlafun nunani fil idhofah kaqalihim ra'ait sakinir rasofah nahwu ra'aitu sakinir rasofah.
wajib dibuang nun jamak muannas mudzakkar salim atau nun tasniyah bila mana dimudhaf, sehingga enggak ada nunnya. Jadi yang paling tinggi sesudah witir adalah sholat sunnah fajar. Apa itu sholat sunnah fajar? Sholat sunnah qobliyah subuh. Fajar itu artinya terbit fajar, maknanya subuh. Bukan dikata sholat fajar itu sebelum adzan subuh. Kalau sebelum adzan subuh namanya qiyamul lail, sholat malam. Fajar itu kalau telah terbit namanya subuh. Bahasa kampungnya qobliyah subuh. Maka qobliyah subuh ini paling tingginya, karena Nabi pernah menyatakan raka'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Kata Nabi, 2 rakaat qobliyah subuh ganjarannya lebih tinggi, lebih baik dibanding dunia dan isi-isinya. Maknanya dunia punya kita bagi ama fakir miskin atau ama yatim. Bukan mobil dunia ablak-ablakan, kasih ama yatim. Itu masih kecil ganjarannya. Lebih tinggian sholat sunnah fajar. Kalau begitu saya sunnah fajar aja di situ tidur, nggak subuh. Apalagi subuhnya. Ini rakaat fajar aja gedenya kayak begitu. Dan sholat sunnah 1/70 daripada ibadah wajib. Setinggi-tingginya ibadah sunnah, sulit menyamai ibadah wajib. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, sahabatnya Rasulullah, bagi mereka kaum pencinta Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, bila di dalam hatinya ada kebencian kepada Sayyidina Abu Bakar, maka yakin 1000% Imam Ali enggak bakal mengakui dia cinta sama Imam Ali. Bari'at minhu dhimmatul imamil Ali wa dhimmatul Rasulillah. Sebab Abu Bakar orang yang luar biasa kesahabatannya. Karena itu kata Abu Bakar, la yaqbalullahu sholata naflin illa ba'da ada'il fariḍah. Salat sunnah enggak punya nilai apa-apa di mata Allah kecuali dia kudu ngerjain ibadah wajib. Jangan sampai kita getol duha enggak ibadah wajib. Salah. Kenapa promosinya besar-besaran? Itu udah biasa. Kalau barang tidak wajib dibeli, di TV aja iklan. Ada diskon 50% ini, karena enggak wajib. Kalau barang wajib, emas, beras, enggak diiklanin karena enggak wajib. Begitu. Jadi karena barang pokok begitu. Kalau barang pokok enggak bakal iklan. Yang iklan itu adalah barang tidak pokok. Begitu. Maka 2 rakaat fajar ini, saudara, paling tingginya ibadah sunnah rawatib, pangkatnya di bawah sholat witir. Saking pentingnya daripada 2 rakaat fajar ini. Lalu surat yang dibaca apa begitu kalau kita ngerjain 2 rakaat fajar ini? Maka bila itu yang ditanya banyak. Ada riwayat dari Nabi surat langganan, yaitu kuliah ulhu. Apa enggak?
langganan. Kalau langganan mau apalanya. Kedua, ada riwayat juga bacaannya adalah alam nasroh dan alam taroh. Bahkan Imam Ghazali menyampaikan berbicara alam nasroh, alam taroh, jaminan orang yang qobliyah subuhnya baca alam nasroh, alam taroh tidak bakal kena ambien, gula, stroke, nggak ada. Stroke bukan penyakit ringan, segerobak aja berat. Apalagi stroke. Itu begitu, saudara. Jadi kalau kita ngalamin stroke, kena gula, kena ambien, mungkin ada qobliyah subuh yang kita tinggalkan. Istighfar aja yang banyak. Moga dengan istighfar itu Allah balikin yang tadinya kita berpenyakit jadi hilang. Sebab man laziman istighfara ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Orang yang continue banyak istighfar selalu diberi solusi dari kepusingan, kesempitan yang dialami, termasuk penyakit. Termasuk apa digabung? Bagus juga digabung. Berarti alam nasroh kuliah, alam tarakul, apa kita ya? Kalau biar semuanya dikerjain. Nanti juga di Al-Baqarah 136 dan 4 Ali Imran, yaitu ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainakum sampai faswaqulu syahadu bi anna muslimun. Itu bacaan daripada qobliyah subuh. Habis qobliyah subuh ini, saudara, sunnah fajar, banyaklah ajaran dari Nabi untuk kita baca sebelum sholat subuh. Di antaranya tasbihul malaikah, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, astagfirullah 100, biar nggak ngalamin susah. Begitu. Sebab ada sahabat mukanya muram, rambutnya ada acak-acakan, kusut, pusing nampak. Kelihatan bukan karena darah rendah tapi dana rendah. Begitu. Gimana? Begitu. Jadi makanan ditanya, Malik, ada apa denganmu? Dia mengeluh kepada Rasulullah, dan memang Rasulullah laksana bapak bagi kita. Disampaikan keluhan nama Nabi, itu boleh. Dia bilang, ya Rasulullah, ka'anna dunya qad baratni. Kayaknya duit sama saya musuhan banget. Itu susah banget nempelnya. Begitu proyek gagal mulu, gak ada proyek. Begitu. Susah mulu. Dagang apa aja susah. Baca dong tasbih malaikat, begitu. Suruh baca. Yang mana Nabi? Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, astagfirullah. Maka dibacalah sama sahabat, dan sahabat yakin bahwa ajaran Nabi pasti nembus ke langit. Enggak berapa lama lagi, maju lagi usahanya, berkembang lagi. Begitu aurat-aurat sebelum sholat subuh, sesudah sunnah. Ada juga biar hati terang, Sayyidina Umar menyuruh ya hayyu ya qayyum, la ilaha illa anta 40 kali. Kadang sama ulama diajarin dengan bentuk qasidah, nyanyian. Biasanya dibaca di daerah-daerah itu sebelum sholat subuh, sholawatan. Ya hayyu ya qayyum ahyil qulub tahya aslih lana al-a'mal fid dini wa dunya. Ada tuh saya dapetin di berbagai wilayah di daerah Banten itu bacanya itu banyak. Di antara awarat kaum soleh yang tertingginya dari seluruhnya itu, meski semuanya tinggi, adalah irtija, tidur miring.
habis qobliyah subuh tuh jangan nggak tiduran miring dengan tangannya buat jadi bantal, tiduran pakai lambung kanan, persis kayak di kuburan, tiduran. Nabi nggak pernah tinggal, termasuk minas sunanil mahjur, ajaran Nabi yang sudah banyak ditinggalkan umatnya, tiduran, tiduran aja, begitu, tiduran. Habis sholat sunnah fajar itu tiduran, kayak di kuburan perasaan kita. Suruh baca aman Nabi, Allahumma rabba sayyidina Jibril wa Mikail wa Israfil wa Azrail wa rabba sayyidina Muhammad ajirni minan nar. Suruh baca itu ya 7 kali kita baca sambil tidur. Habis itu duduk, karena Nabi selalu begitu, tidur. Habis itu tidur, jangan terlentang, terngorok lah, begitu. Miring aja. Itu namanya iltijah, ajaran daripada Nabi. 2 rakaat fajar ini paling tinggi. Agar supaya kita lebih jelas, saya potong di sini kapan waktunya rawatib ini gitu. Sebab bisa saja kita masuk masjid kesiangan, udah qomat, sehingga kita bingung kapan waktunya sholat rawatib. Karena rawatib ini daripada minal muaqqatat, daripada sholat-sholat yang punya waktu yang diatur oleh agama. Kapan mulanya masuk rawatib dan kapan berakhirnya rawatib, termasuk sholat sunnah fajar, kapan mulanya, kapan akhir. Kapan awalnya dan kapan akhirnya, artinya kapan adanya, kapan kodoknya. Mulanya sholat rawatib itu mula-mula masuknya dengan masuknya waktu sholat tersebut. Ibarat sholat fajar berarti dengan masuknya waktu sholat subuh, biar gampang, adzan subuh biar gampang. Begitu. Itulah masuk rawatib, masuknya sebagai qobliyah. Kapan masuknya ke qobliyah? Masuknya qobliyah itu, rawatib qobliyah masuknya dengan masuknya waktu sholat tersebut, sholat wajib yang di waktu itu. Kalau subuh dengan masuknya waktu subuh, dohor masuknya dohor, asar masuk asar. Kalau dia masuk walaupun belum ada, udah masuk. Walaupun masih belum ada, yang penting udah masuk, berarti sudah boleh qobliyah. Sampai kapan terhitung adaan qobliyah? Sampai habisnya waktu sholat tersebut. Sampai habisnya waktu sholat tersebut. Terlibat subuh sampai habisnya waktu sholat subuh. Begitu. Begitu. Ibaratnya bergantung kalau jam 5 sampai jam 6 umpamanya subuh tuh, atau jam 4 begitu sampai jam 6 kira-kira. Begitu ya, segitu. Artinya kalimat dohor ya jam 12 sampai jam 3, ya sebelum jam 3 masih adaan, begitu. Itu namanya masuk waktu qobliyah, masuk waktu qobliyah. Sehingga bila saudara masuk masjid udah qomat atau tinggal semenit di running back-nya itu, kita sholat, nggak mungkin orang berbeda sudah akhir, gitu.
Kita jangan maksa, enggak, ini ganjarannya gede masalahnya, ini muakat, ini tidak berat tinggal, enggak, ya enggak juga begitu. Namanya kita kaku, jangan komat dulu, gua kan pengurus, gua yang bakal kita gitu, jangan begitu juga. Maka biarkan sholat subuh, sesudah sholat subuh, kita bangun, beres, barangkali diri dan duduk silakan, bangun, sholat qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar. Bagaimana niatnya? Biasa. Usolli sunat al-fajri atau usolli sunat as-subhi raka'atain qobliyatan lillahi ta'ala. Ada. Enggak kotor, enggak. Karena waktu masuknya dari mulai awal waktu sholat tersebut. Akhirnya sampai kapan qobliyah? Sampai habisnya waktu sholat tersebut, bukan sampai sholat, bukan sampai habisnya waktu sholat. Jadi habis sholat subuh ya bangun, sholat apa? Ya sunnah fajar. Ntar ada yang nepuk lah, sholat apaan itu? Belum ngaji. Begitu bilangnya, belum ngaji. Wah ini sunnah fajar. Habis sholat subuh kagak ada sholat ba'diyah. Tubuhku, gue juga tahu ada bang dia ini mokom dia yang diajarin. Gue kan tadi telat, emang boleh, iya makanya ngaji. Iya begitu aja. Jadi sehingga kita nggak gampang nyalain orang. Ada orang mau subuh mungkin dia kotor subuh yang dulu ditinggal, mungkin dia sunnah fajar yang belum. Begitulah orang udah ngaji lebar hatinya, nggak gampang lah main nyalahin sama orang begitu. Kalau ba'diyah kapan masuknya? Masuknya ba'diyah dengan selesainya sholat wajib tersebut secara sah. Kalau nggak sah berarti ya belum masuk. Kalau masih mengulang. Adapun berakhirnya dengan habisnya waktu sholat tersebut, gitu. Jadi sehingga qobliyah ba'diyah waktu habisnya sama. Adapun waktu masuknya itu berbeda. Bila kita udah habis, ini contoh tadi subuh belum qobliyah kita. Waduh ganjaran gede begitu ya. Bagaimana biar gak hilang tuh ganjaran yang gede kayak begitu tuh? Habis ngaji, pulang, wudu, qodoi. Karena Nabi selalu sholat sunat yang ketinggalan. Kelupaan Nabi pernah sekali ba'diyah diqodok oleh Nabi. Qodoi. Makanya kayak wajib. Diqodoi. Aman Nabi. Begitu. Padahal Nabi udah pasti masuk surga. Itu sholat qobliyah ba'diyah yang ditinggalin di kodok nanti itu yang udah pasti. Kira-kira kita ini al-mukhtar pasti masuk surga atau belum tentu? Pasti dah. Pakai gangnya ini ya, pasti masuk surga atau belum tentu? Oh, belum tentu. Kepengennya untuk yang pasti masuk aja diqodoi. Masa kita yang belum pasti enggak begitu, kayak begitu begitu. Seringkali amalia nih, tapi bukan nyontok dongeng doang. Kita kagak perlu. Kalau habis isa kita ba'diyah dulu udah teriak-teriak, yang diri nungguin di depan jalan adab, udah diri digantung lagi, duduk lagi, ini kelamaan begitu. Zamannya nungguin ya. Yang ngaji isa tadi itu, ntar aja pulang ngaji. Ada kalanya begitu, karena waktu ba'diyah panjang. Begitu Pak ajaran. Jadi enggak kaku menjadi muslim. Kemudian yang paling tinggi adalah qobliyah duhur, 2 rakaat. Kalau Jumat qobliyah Jumat. Karena memang qobliyah Jumat ya ada dari dulu, bukan baru. Dari dulu ada namanya qobliyah Jumat.
Cuman bagi yang demen qobliyah, kalau kebetulan ikut masjid yang adzan sekali, lalu kemudian khotibul naik mimbar, enggak usah qobliyah kalau khotib naik. Nanti aja habis selesai sholat Jumat baru qobliyah. Karena haram khotib udah naik mimbar bagi orang yang baru datang ke masjid, bagi orang yang dari tadi ada di masjid, haram mengerjakan sholat apa saja, termasuk qobliyah Jumat, kecuali bagi orang yang baru masuk ke masjid sementara khotib sedang khutbah. Ini masih disuruh oleh Nabi Yuna Muhammad SAW untuk qobliyah Jumat. Jangan berbeda. Begitu dalam hadis Ibnu Majah, Imam Syaukani di dalam Nailul Awtar, Imam Ibnu Taimiyah Harani di dalam Muntaqal Akhbar, dan begitu banyak para pakar hadis menyampaikan itu. Qobliyah duhur atau kalau Jumat itu qobliyah Jumat 2 rakaat. Kemudian ba'diyah duhur atau ba'diyah Jumat 2 rakaat. Ini paling tinggi. Kemudian ba'diyah maghrib 2 rakaat. Kemudian ba'diyah isya 2 rakaat. 2 rakaat. Inilah rawatib muakkad. Yang ghair muakkad ada di bawah. Nanti urutannya ada 12. Yaitu 2 rakaat sebelum sholat duhur. Jadi duhur jumlahnya 4. 2 rakaat sesudah sholat duhur atau Jumat. Berarti jumlahnya 4. Maka qobliyah Jumat seluruhnya 4. Ibnu Mas'ud ngerjainnya 4 qobliyah Jumat. Di Indonesia enggak umum. Nanti kenapa enggak 4? 2 aja diributin orang. Apalagi tanpa ribut lagi. 2 aja. Di Libya di mana 4. Begitu. Gitu. Kalau langsung 4, khotib udah khutbah. Kalau mau 4, jangan pakai tasawuf dawah gitu. Cara ngerjainnya biar kita khutbah kita sudah takbir dari awal. Kalau mau 4 qobliyah Jumatnya biar maksimal. Berarti kita diri baru tasawuf dawah. Kita diri lagi tasawuf dawah. Kalau 4 satu tasawuf intinya. Satu tasawuf, satu niat. Kalau mau juga begitu. Kayak begitu. Kemudian 4 rakaat sebelum sholat asar. Kemudian 2 rakaat sebelum sholat maghrib, 2 rakaat sebelum sholat isya. Jumlahnya 12. Kata Nabi dari sahabat Nabi, sampaikan juga Imam Bukhari, mamin muslimin yusalli kulla yawm isnatai asyarata raka'atan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa orang ngerjain sholat rawatib ghairu muakkad yang 12, Allah bangunkan istana di surga. Jadi sehingga kalau saya simpulin seluruhnya, rawatib ini sebelum sholat subuh 2 rakaat, sebelum sholat zuhur 4 rakaat, sesudah sholat zuhur 4 rakaat, sebelum sholat asar 4 rakaat, sebelum sholat maghrib 2 rakaat, sebelum sholat sesudah sholat maghrib 2 rakaat, sebelum sholat isya 2 rakaat, sesudah sholat isya 2 rakaat. Maka 10 ditambah 12 sama dengan 3, sama dengan 22 sama dengan 22 rakaat. Inilah rawatib. Allah wafiqna. Segini aja, nggak usah banyak-banyak. Jadi mudah-mudahan dapat dipahami. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini, atau semoga silakan Pak Agus untuk mengacu. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingin tanyakan guru, amalan setelah sholat fajar tadi kan ada zikir dan berbagai macam amalan lainnya.
sekarang kan kendalanya kadang-kadang kalau kita ngerjain pas waktu azan sering nggak keburu guru dari perjalanan. Apakah boleh amalan-amalan tersebut dilakukan sebelum sholat fajar? Yang kedua, ketika kita mengqadha sholat fajar, apakah bisa melekat juga amalan-amalan yang tadi terlupakan atau tidak? Gitu. Baik. Gitu, guru. Jadi bagaimana ini amal-amal fajar ini kalau sampai kita nggak keburu? Malah yudrak kullu la yudrak dulu. Yang kagak bisa dikerjain semua sesuai aturannya, jangan juga ditinggalkan semua. Sehingga kalau nggak keburu, sebelum sholat subuh boleh, sesudah sholat subuh juga boleh, nggak apa-apa. Yang ketinggalan gitu, kayaknya kita nggak bisa subuh aja. Amin, jamnya juga belum doang, jedanya subuh. Dan yang membuat juga kita juga sih, waktu itu mau buru-buru kantornya jauh, sekarang sudah deketan, mau digeser gak enak. Nah, jadi nggak usah dipaksa. Sebelumnya boleh, sesudah sholat subuh juga boleh. Begitu. Sesudah sholat subuh silahkan saja dikerjakan. Begitu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sebab doa fajar yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma inni as'aluka rahmatan tahdi qalbi. Ada dua riwayat. Ada dikerjakan oleh Ibnu Abbas sebelum sholat subuh, dan ada di riwayat sesudah dan subuh lah. Sebelum adzan subuh ada yang sesudah dan subuh. Artinya sekeburunya aja, jangan ditinggal. Bagus, silakan. Apakah wiridan itu? Ya, kalau Nabi menyuruh semua wiridan yang kita kerjakan bila tertinggal jangan sampai nggak kudu dikodok. Kalau nggak dikodok nantinya putus. Kayak listrik aja, kalau kita keburu meternya dicabut kembali nol, bayarnya mahal, harus dari awal. Tapi kalau kita tunggakan itu perlu dibayar, masih nyambung meterannya tanpa dicabut. Artinya kalau kita wiridan itu ketinggalan, ratib lah umpamanya, udah tiap malam, udah sekarang jalan 5 tahun, nggak putus, putus sekali, nggak baca. Itu kalau kita nggak dikodok, besok tuh bukan 5 tahun, baru 1. Yang ini sia-sia. Begitu, maka biar nggak sia-sia, kodok gitu. Kodok begitu. Semua daripada itu kayak begitu. Supaya nggak hilang keberkahan daripada waktu aurat yang kita dapatkan daripada nafahat Rabbaniyah dan asrar ilahiyah, daripada aurat yang ada. Kurang lebih demikian. Sholat. Sudah, kayaknya udah pada ngantuk, jadi segini aja.